Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Alpen. Terima kasih telah mampir dan semoga kita semua sehat selalu. Dan kali ini saya akan membahas yang lagi viral di medsos sekarang ini guys, yaitu adalah hacker Bjorka. Hacker Bjorka ini kita kenal bahwa telah meretas semua sistem keamanan pemerintah di Indonesia guys ya. Nah, jadi kita bahas faktanya di sini, sebenarnya apa yang mau atau tujuan hacker Bjorka ini, sehingga bisa dia mau meretas keamanan di negara kita guys ya. Nah, ini apa tujuannya kita belum mengetahuinya. Jadi sebelum kita mengetahui tujuannya apa, jadi di sini saya mau mengupas sesuatu yang berkaitan dengan hacker Bjorka yang sekarang ini sedang banyak diperbincangkan guys ya. Nah, ini YouTuber pemula mulai ikut-ikutan juga nih bikin videonya, karena yang lagi viral sekarang sangat berguna dan bermanfaat sekali guys ya, untuk menambah pengetahuan kita tentang kasus ini. Dan apakah hacker Bjorka itu berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada pemerintah, atau hanya sebuah isu belaka? Oke guys, langsung kita simak. Di sini saya punya sebuah HP. Nah, HP ini akan kita gunakan browsing mencari data sebenarnya tentang Bjorka ini. Kita browsing melalui Google Chrome guys ya. Karena di sini secara menjelaskannya detail saya mungkin agak kekurangan pengetahuan, jadi kita minta bantuan ke Google Chrome guys ya untuk mencari, kita browsing tentang siapa sebenarnya jati diri Bjorka ini guys ya. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja di sini kita hidupkan datanya dulu guys ya. Oke, setelah itu kita scroll dan kita masuk ke aplikasi Google Chrome guys ya. Kita mau mengetahui secara lanjut. Nah, kemarin itu saya dengar berita di YouTuber sesama YouTuber itu menguak soal fakta tentang Bjorka ini, dan saya pun jadi ikut-ikutan. Oke, langsung saja di sini kita browsing ke Google Chrome, kita mencari siapa sebenarnya di balik hacker Bjorka ini yang berani masuk ke menjual database pemerintahan guys ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk, kita cari, telusuri. Di sini kita tulis di penelusuran Bjorka hack asal usul Bjorka. Oke, langsung kita cari di penelusuran guys ya. Nah, di sini asal adal sorry guys ya, salah tulis nampaknya ini, asal usul Bjorka. Nah, oke, di sini sepertinya kita sudah masuk ke situs-situsnya guys ya. Di sini langsung saja kita klik salah satunya, misalnya Tribun, yang ini tribunnews.com. Oke guys, langsung saja di sini kita scroll ke bawah, kita baca guys ya. Di sini ada data negara bocor. Ini menurut tribunnews.com guys ya. Asal usul hacker Bjorka dan alasan menjadikan Indonesia sebagai sasaran peretasan. Nah, hal ini membuat kita mungkin berpikir bahwa ada dua kemungkinan. Dari asal usulnya saja kita sudah mengetahui kemarin itu banyak yang mengatakan bahwa dia ini berasal dari luar negeri, tapi dia punya seorang teman dari Indonesia. Nah, teman yang dari Indonesia itu mengusulkan aspirasinya ke pemerintahan. Ternyata pemerintahan tidak mendengarkan sama sekali, atau pemerintahan mungkin karena banyaknya hal yang mesti diurus, jadi tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang kawannya Bjorka ini tadi. Jadi kawannya Bjorka ini tadi yang orang asal Indonesia ini tinggal di luar negeri, lalu dia di sana mengurus atau membimbing seorang hacker, dan dia adalah hackernya yang dari Indonesia ini tadi, kawannya ini tadi, atau sesama tim. Karena merasa mungkin kawannya yang berasal dari Indonesia ini tadi mempunyai simpati dengan Bjorka ini tadi. Lalu setelah kematian kawannya ini tadi, yang aspirasinya tidak ditanggapi oleh pemerintah di Indonesia, dan berencana untuk menghacking atau masuk meretas situs-situs yang pemerintahan yang ada di Indonesia terkait soal
masalah ekonomi, pemerintahan, dan semua sistem yang berkaitan database yang ada di kepemerintahan guys ya. Mungkin tujuannya untuk memajukan Indonesia atau sebaliknya, justru memutarkan isu yang sedang bermasalah di Indonesia sekarang, termasuk harga BBM dan kasus Verdi Sambo dengan Brigadir J. Nah, jadi di sini kita langsung saja guys ya, data negaranya di sini sudah ada. Lalu di sini kita scroll ke bawah dari tribunnews.com. Hacker Bajorka masih menjadi perbincangan publik lantaran sepak terjangnya yang meretas dan membocorkan data sejumlah pejabat. Jadi kejadian beberapa hari yang lalu itu guys ya, memang di sini database pejabat itu bocor dan itu diperjualbelikan di sosial media, termasuk akun Twitternya. Bajorka ini tadi menyebarkan semua tentang kepemerintahan, membongkar habis sehingga netizen atau warga masyarakat semua tahu apa isi sebenarnya dalam database pemerintahan itu. Nah, sehingga masyarakat bisa menilai bahwa siapa yang akan dibenarkan antara Bajorka dengan pendapatnya Bajorka tentang meretas sistem pemerintah database ini dengan kepemerintahan itu sendiri, berkaitan soal masyarakat yang selalu mengajukan aspirasinya tentang kenaikan harga BBM itu bagaimana solusinya. Dan masyarakat pun juga belum sejauh ini mengetahui tentang perkembangan database-nya pemerintah. Jadi didapat dari bocoran hacker Bajorka ini sehingga masyarakat mengetahui seluk-beluknya. Tetapi jika hal yang terdapat di database pemerintahan itu cukup kuat bahwa ada alasan tertentu mengapa negara kita sekarang ini masih mengalami suatu permasalahan, maka mungkin hasilnya bisa positif dan ditanggapi oleh masyarakat. Tetapi jika ada permainan pemerintah oleh karena pembongkaran kasus harga BBM ini atau perekonomian Indonesia sedang merosot sekarang, dan kasus yang lainnya termasuk Verdi Sambo dan Brigadir J itu tadi guys ya. Oke. Nah, berarti di sini masyarakat bisa menilai nih siapa sebenarnya yang menjadi pendukung masyarakat sebenarnya, itu apakah pemerintah atau hacker Bajorka ini tadi yang akan memberitahu kepada masyarakat tentang database rahasianya pemerintah. Oke guys, langsung saja di sini kita baca dulu, habis itu nanti kita boleh scroll dan cari yang lainnya. Meski akun media sosialnya kerap ditangguhkan, namun Bajorka seringkali kembali muncul dengan akun baru. Nah, jadi pemerintahan Indonesia ini mungkin sudah berusaha juga untuk mencari tahu siapa sebenarnya hacker Bajorka ini guys ya, dengan berbagai cara lewat akunnya juga, karena pemerintah bisa jadi kepemerintahan Indonesia ini, Kominfo bisa jadi menyewa seorang hacking atau hacker yang di Indonesia untuk mencari tahu siapa sebenarnya asal usul dari mana sebenarnya asal usul hacker Bajorka ini. Oke, langsung saja di sini. Jadi dari akun itu tadi Bajorka tidak bisa menggunakan satu akun dalam menghackingnya, karena akunnya ini tetap ketahuan dan dia harus mengganti akun untuk sebuah pergantian database guys ya. Seperti halnya kita nge-YouTube misalnya kan, tentunya akun itu tidak hanya satu sebagai pendukung utama, tetapi kita harus membuat akun-akun yang lain juga untuk mendukung berkembangnya channel ini kita, seperti membuat playlist, waktu tonton, menambah jumlah jam waktu tonton publik dan sebagainya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita habisin saja bacanya beberapa akun milik Bajorka yang telah ditangguhkan, diantaranya yakni @bajorkinism, @georgeanims, kemudian kini muncul dengan @bajornation. Nah, ini adalah akun-akun yang sudah diketahui oleh pemerintah Kominfo Indonesia guys ya untuk menyelidiki kasus ini. Oke, langsung saja kita lanjut bacanya. Bajorka pun menjadi sorotan publik atas sepak terjangnya ini, dan hingga kini sosok Bajorka belum terungkap. Nah, jadi sosok Bajorka belum terungkap guys ya sampai saat ini. Jadi hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus tetap mewaspadai, takutnya nanti ada sebuah kecurigaan masyarakat tentang soal pembongkaran database pemerintah yang besar-besaran ini guys ya. Tapi kita tetap tenang, tetap positif dalam menanggapi hal ini. Kita jangan panik, masyarakat Indonesia jangan panik sekali lagi. Nah, jadi setelah itu kita scroll lagi ke bawah guys ya. Kita cari di sini, selain menyebarkan
baca juga arti nama Bjorka, username hacker yang retas dan jual data-data dari Indonesia. Nah, di sini selain menyebarkan data pribadi Bjorka, juga kerap memberi sindiran terhadap sejumlah pejabat, di antaranya seperti Puan Maharani, Erick Thohir, Luhut Panjaitan, Denny Siregar, hingga Mahfud MD. Nah, jadi ini termasuk golongan dari database pemerintah yang telah dibocorkan oleh hacker Bjorka ini tadi guys ya. Nah, yang dipublikasikan databasenya itu berkaitan tentang mungkin rahasia-rahasia negara yang belum diketahui oleh masyarakat sipil biasa. Oke guys, langsung saja di sini kita scroll lagi. Bjorka pernah mengaku bahwa dirinya berdomisili di Warsawa, Polandia, dan memiliki teman asal Indonesia. Hal itu pernah ia tuliskan dalam sebuah unggahan Twitternya, @bjornism, yang kini telah ditangguhkan. Nah, jadi itu tadi guys ya yang saya bahas dari awal, dari pertama itu tadi yang saya bilang temannya itu yang berasal dari Indonesia itu tadi. Mungkin di sini ada sesuatu kejanggalan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Contohnya tadi yang saya sudah ceritakan itu tadi, antara kawannya yang Indonesia dengan kawannya yang dari Polandia ini tadi. Berarti ada sebuah keterkaitan antara keduanya, dan apa maksud dan tujuan mereka untuk meretas jaringan di pemerintahan Indonesia. Oke, sepertinya kita di sini harus berhati-hati juga karena terkait dengan sebuah negara kita ini, dari segi perekonomiannya, pemerintahannya, dan segi aturannya atau database yang tersimpan yang masyarakat Indonesia belum tahu kebenarannya, atau masyarakat Indonesia belum tahu isi data-data rahasia pemerintah itu kan tidak bisa itu dibocorkan ke masyarakat itu terkait dengan peraturan ini itu semuanya itu, kecuali peraturan perundang-undangan. Tapi soal kasus-kasus yang seperti ini, misalnya perekonomian Indonesia semakin sulit, misalnya kan itu salah satunya, atau kasus-kasus pembunuhan yang belum terselesaikan ini tadi. Nah, siapa tahu dari database pemerintahan ini tadi yang disimpan oleh pemerintah Kominfo ini tadi, semoga dapat terkuak melalui hacker Bjorka ini tadi yang menjualbelikannya secara ilegal ke masyarakat Indonesia lewat akun media sosialnya. Oke guys, tetap kita semangat Indonesia, tetap dukung apa yang menjadi prioritas kita sampai saat ini, apa yang menjadi sebuah tanggapan dari masyarakat luar negeri tentang berkembangnya negara Indonesia. Nah, sekarang beralih lagi ke Presiden Joko Widodo. Ini kan hacker Bjorka ini kan meretas hal-hal yang sudah masa lalu, presiden-presiden yang dulunya memimpin. Jadi sekarang mungkin selanjutnya adalah Joko Widodo. Tapi kita lihat ke depannya, sampai sekarang ini mungkin sudah terbocorkan data rahasianya Kepresidenan Republik Indonesia. Jadi kita tetap berhati-hati, karena bisa jadi ini juga isu yang sangat memutarbalikkan fakta. Misalnya sudah secara fakta bahwa kejadian-kejadian yang ada itu ialah memang berdasarkan karena harga atau perekonomian Indonesia lagi sedang turun-turunnya, atau karena isu-isu yang ada itu hanya membuat ketar-ketir kita. Selain daripada pemerintahan, juga masyarakat kita juga harus mengetahui bahwa siapa yang harus kita dukung di sini. Kita belum membahas kelanjutannya guys ya, apakah hacker Bjorka ini tadi atau apakah ke pemerintahan Indonesia. Karena sekian lama kita tinggal di Indonesia ini, kita belum tahu tentang database-nya pribadi ke pemerintahan, keterkaitan dengan soal pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, atau soal politik masyarakat yang disimpan di situ. Itu kan tidak boleh dibahas di depan umum atau di masyarakat, karena data rahasia dari pemerintahan ini disimpan hanya untuk sebuah kepemerintahan bagi dan hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus yang lainnya. Oke guys, terima kasih telah mampir. Jadi jika kalian mau mendukung siapa di sini antara hacker Bjorka dengan pemerintahan, tulis komennya di bawah guys ya, agar kita semua nanti mengetahui bahwa kedepannya saya bisa mengupload video lagi berkaitan dengan kasus ini. Terima kasih guys telah mampir di channel Alpen, dan sampai jumpa di video saya berikut.